Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan segala berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Saat ini kami kembali akan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, jamah hati kami. Berikan pengertian untuk kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Markus 9 ayat 23. Tertulis demikian. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara yang dikasih Tuhan, iman merupakan kunci untuk mengalami mujizat Tuhan. Kalau kita hanya melihat kepada apa yang kelihatan, dan kita mengharapkan hal yang wajar dari sesuatu yang nampak, maka itu bukanlah iman. Iman melampaui keadaan. Jadilah seperti Kaleb dan Yosua yang tidak terpengaruh pada situasi. Walaupun 10 pengintai lainnya tidak percaya, tapi mereka tetap percaya. Iman melampaui realita yang ada sekarang ini. Iman tidak dibatasi oleh keadaan dan fakta. Iman tidak dihalangi oleh keterbatasan kita. Iman tidak dapat diredam oleh tantangan dan persoalan. Iman itu bekerja melampaui batas-batas yang ada dalam pikiran dan kenyataan. Iman itu selaras dengan janji Tuhan dan bekerja sama dengan kuasanya. Kalau kita hanya bertindak berdasarkan pada keterbatasan dan realita, maka kita tidak akan pernah mengalami lompatan dan perkara yang besar. Bertindaklah saudara, bukan berdasarkan pada kekuatanmu, tapi berdasarkan pada kuasa firman Tuhan. Tuhan bekerja dengan orang-orang yang percaya dan yang bertindak. Ketika Daud yang kecil menghadapi Goliat yang sangat besar, secara perhitungan Daud pasti kalah. Tapi Daud tidak mundur. Ia tidak mendasari hidup dan tindakannya pada apa yang kelihatan. Ia melangkah dengan iman bahwa yang mustahil menjadi tidak mustahil di dalam Tuhan. Itulah iman saudara. Ia beriman bahwa ia pasti menang, walaupun secara manusia itu mustahil. Dan oleh karena imannya itu, ia mengalami kemenangan. Tuhan mengerjakan mujizatnya karena kita percaya. Kalau kita tidak percaya, maka itu artinya kita sedang menutup pintu mujizat Tuhan. Dalam Markus 5 ayat 34, ketika perempuan yang sakit pendarahan itu menerima kesembuhan, Tuhan Yesus berkata kepadanya, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam terjemahan lainnya disebutkan, imanmu telah membuat engkau sembuh. Dalam Lukas 17 ayat 19, Tuhan Yesus berkata kepada seorang yang sakit kusta yang sudah disembuhkan. Dia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekali lagi saudara, di sini terjemahan aslinya dikatakan, imanmu telah menyembuhkan engkau. Begitu juga dalam Markus 10 ayat 52, di situ tertulis perkataan Tuhan Yesus kepada Bartimeus yang buta, imanmu telah menyelamatkan engkau. Oleh karena imannya, Bartimeus mengalami kesembuhan. Semua mujizat itu, saudara, terjadi karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Dalam setiap keadaan, iman seseorang selalu diganjar Tuhan dengan manifestasi mujizatnya. Inilah, saudara, bagian yang harus kita lakukan dalam hidup kita, yaitu beriman yang mustahil. Beriman bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Jangan kita melihat pada masalah yang datang. Jangan terintimidasi dengan persoalan yang kita alami. Daripada memandang pada kesulitan, lebih baik kita berfokus kepada Tuhan.
Seperti Daud yang berkata kepada Goliat dalam 1 Samuel 17 ayat 45, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lihat pada masalahmu yang besar, tapi lihatlah pada Tuhan kita yang maha besar. Tuhan Yesus terlebih besar dari segala persoalan kita. Karena itu bersemangatlah saudara. Jangan putus asa, jangan kehilangan semangat. Imani yang mustahil. Selama kita hidup dalam Kristus, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Dan Tuhan dapat mengerjakan mujizat-Nya dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pergumulan saudara saat ini? Apakah saudara sedang berputus asa karena masalah yang saudara alami? Apakah saudara sudah tidak bersemangat lagi karena berbagai kesulitan? Mari bangkit saudara. Kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami sukacita, semangat dan kekuatan yang baru. Di dalam Engkau Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau dapat melakukan segalanya. Dan Engkau menghendaki agar kami beriman percaya kepadamu. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus berharap, bersemangat, beriman percaya bahwa Tuhan Engkau sanggup melakukan mujizat dalam hidup kami. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kami tetap tunduk dan taat, setia pada firman-Mu, dan menantikan Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bentuk kami ya Tuhan, untuk hidup semakin setia, mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Kami percaya dalam segala perkara, Tuhan tidak membiarkan kami. Tapi sebaliknya Tuhan menyediakan pertolongan, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Pimpin kami di sepanjang hari ini ya Bapa, dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan dan kerjakan memuliakan nama Tuhan. Jamah setiap dari kami yang sedang sakit, sembuhkan dengan kuasa-Mu. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, berikanlah jalan keluar bagi mereka. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa hidup dalam iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.